Ketua Gugus Delia, yang saya hormati Kepala Sekolah TK Perdalia Sambirejo, yang saya hormati guru-guru anggota Gugus Delia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini pada acara sosialisasi dimensi budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif TK Perdalia yang akan dibawakan oleh CGP kita, Ibu Kumi Denise. Kedua, sholawat serta salam kita sanjungan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Marilah kita buka acara pada di sini. Saya akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah TK Berdiri Sambirejo, acara yang keempat sambutan atau kata dari Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Sri Utami SPD, acara yang kelima acara inti, dan acara yang keenam penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang memimpin, monggo Ibu Siti. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dan kata dari Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sesuatu kegiatan dengan baik di pagi ini.
Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan guru yang hadir yang saya hormati, Ibu Kumidah Ningsih selaku pemateri yang saya hormati, Ibu Sri Utami selaku perwakilan guru penggerak angkatan 8 yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan calon guru penggerak. Pertama, guru penggerak ini diharapkan mampu menjadi katalis perubahan dalam pendidikan di sekolah masing-masing ataupun di luar sekolahnya. Selanjutnya, guru penggerak dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di sekolah masing-masing dan bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, calon guru penggerak bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong ekosistem pendidikan di sekolahnya masing-masing dan di luar sekolahnya. Semoga harapan ini bisa terwujud dengan adanya calon guru penggerak, sehingga saya selaku atasan kepala sekolah sangat mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang saya miliki. Dengan adanya calon guru penggerak yang membawa pengaruh positif terhadap perubahan pendidikan, khususnya di sekolah kita dan di sekolah lain pada umumnya, sehingga perubahan pendidikan dapat diwujudkan dengan aksi nyata oleh rekan-rekan kita yang mengikuti calon guru penggerak, sehingga kualitas pendidik di satuan pendidikan kita dapat ditingkatkan dengan baik. Itu harapan kita semua Bapak Ibu. Baik-baik rekan guru sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Kepala Pertiwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji selaku Kepala TK Pertiwi Daria, yang kami hormati Ibu Kumidah Ningsih selaku guru penggerak angkatan 10 ya Bu Ning. CGP angkatan 10. Yang kami hormati ibu-ibu guru TK Gugus mana? Gugus Dalia. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Kumidah Ningsih selaku CGP angkatan 10. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum saya mengisi prakata dua kata, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Sri Utami. Unit kerja saat ini bekerja di SD Negeri Sambirejo 01. Saya mengajar di kelas 5. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini Ibu Kumidah Ningsih akan melakukan diseminasi budaya positif, bentuk aksi nyata dari kegiatan beliau mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, diharapkan nanti setelah melakukan kegiatan budaya positif, Bapak Ibu itu memiliki gambaran, oh apa sih kegiatan budaya positif itu seperti apa saja. Nah, nanti setelah kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ning, Bapak Ibu mengetahui budaya positif itu kaitannya ada penerapan
segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa ya? Nanti akan dijabarkan oleh Ibu Kumidah Ningsih. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu-ibu mengikuti kegiatan pada hari ini, seenggaknya itu tahu proses kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu seperti apa saja. Nah, seenggaknya Bapak Ibu hari ini memiliki gambaran, oh kok ya ono kegiatan ini juga ya. Jadi nanti kedepannya itu diharapkan dari kegiatan ini bisa diterapkan di pembelajaran panjenengan semua, walaupun nuwun sewu di pendidikan TK. Segitiga restitusi itu seperti apa nanti bisa diterapkan ketika anak melakukan kesalahan, tidak langsung diultimatum disalahkan, tetapi nanti panjenengan bisa menerapkan segitiga restitusi. Terus yang ketiga, Buning, selamat atas panjenengan lolos di CGP. Nanti semoga kedepannya Bapak Ibu, Ibu-ibu ya yang mengikuti diseminasi hari ini tergugah hatinya. Apabila ada pembukaan guru penggerak angkatan 12 ini akan segera dibuka. Berlomba-lomba mengikuti. Ya, siap ya. Siap. Bunda ya, siap ya Bunda ya. Biar nanti ada GP selanjutnya. Jadi diharapkan itu nanti pendidikannya itu menghamba pada murid. Anak itu bukan intinya itu ke student center, bukan ke guru teacher center. Seperti itu. Sedikit sambutan dari saya. Apabila ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap loh ya. Acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Kumidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman semua yang hari ini menyempatkan waktunya untuk mendatangi acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita hari ini diberi kesehatan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di TK Pertiwi Dahlia, calon guru penggerak angkatan 10. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi syafaatnya kepada kita semua hingga di akhir nanti. Saya di sini sebagai pemateri. Sebelumnya sebelum ke acara selanjutnya saya akan berpantun terlebih dahulu Ibu. Oke. Siap? Siap. Nanti bilang cakep ya Bu. Oke. Cantik apa cakep terserah. Cantik. Cantik loh ya. Ini Ibu semua ya? Oke. Cantik saja. Oke, siap. Perahu dayung melawan ombak. Cantik. Ombak bergerak ke tepian pantai Losari. Cantik. Mari menjadi guru yang belajar dan berdampak. Cantik. Mendidik dan mengajar anak selalu di hati. Cantik. Terima kasih. Acara langsung saja ya Ibu. Ya. Acara selanjutnya. Oke.
Saya di sini akan menyampaikan materi tentang budaya positif, tugas aksi nyata modul 1.4. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu satu, membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja Ibu kira-kira yang diterapkan selama di sekolah panjenengan selama ini? Nilai-nilai yang positif menjadi kebiasaan Ibu setiap hari yang dilakukan di dalam sekolah kira-kira apa? Ya, sopan santun. Terus apa lagi? Ucapan salam. Terus apa lagi? Banyak yang kita lakukan sehari-hari. Berdoa. Terus apa lagi? Ya, seperti itu ya Ibu. Terus tujuan aksi nyata yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk disiplin sesuai kesepakatan kelas. Sebelumnya, murid itu harus mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri, ya. Yang bisa itu menuntun itu gurunya Bu, ya, untuk melakukan disiplin positif dengan sesuai kesepakatan kelas. Yaitu sebelum melakukan disiplin positif itu kita sebagai seorang guru harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu, ya, kepada anak-anak kita yang membuat kesepakatan, terus kita yang menyetujui kesepakatan itu sendiri, dan ada konsekuensinya jika anak-anak melanggar. Yang anak-anak sendiri juga yang menentukan konsekuensinya seperti apa. Seperti itu ya Ibu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Petani mempersiapkan lingkungan yang terbaik, seperti mempersiapkan tanah yang terbaik, pengairan yang terbaik, sinar matahari dan nutrisi yang cukup, sehingga tanaman tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas tinggi. Jadi peran guru di sini adalah menuntun dan mengarahkan murid dengan segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini sebagai seorang guru kita harus bisa memfasilitasi, ya Bu, dengan cara kita menyiapkan segala kegiatan untuk murid sesuai dengan potensi, minat dan bakat anak dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini ada ini Bu, ya, budaya positif itu apa? Coba Ibu, budaya positif kira-kira apa Bu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi Bu yang mau menambahkan lagi? Kira-kira apa? Ayo, apa ya kira-kira Ibu? Itu yang biasa dilakukan kita sehari-hari. Tuh. Ya, perilaku baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk anak, ya, menjadi kebiasaan setiap hari. Nah, ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, yang tadi seperti yang saya ceritakan tadi, ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan. Ya, itu nilai-nilai seperti tanggung jawab, seperti disiplin ya tepat waktu gitu. Itu juga
berdoa, ya itu budaya positif atau yang biasanya itu diterapkan di dalam keyakinan atau ya keyakinan kesepakatan kelas Bu, dan diterapkan di sekolah kita sehari-hari. Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bu ada konsep utama budaya positif yang nanti akan kita jabarkan satu persatu di sini. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Terus yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan kelima, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, coba Ibu-ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa kira-kira? Ya, pembelajaran yang berbeda dengan Pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. ya sesuai dengan potensi anak ya Bu, tentunya ya. Kebutuhan dan anak. Sesuai dengan perkembangan anak. Ya, Sesuai taruhan di gitu. Sesuai dengan ya profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila itu ada berapa Bu? Ya, coba yang pertama. Coba kita nyanyikan dulu Bu, ya. Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba diulang lagi Bu dengan gaya sekarang. Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tangan. Luar biasa Ibu, semangatnya itu luar biasa. TGB 13. Iya. 12 dulu, Bu. Nanti Bu kalau ada kata Aku memilih angka 13. disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward ya Bu, ancaman atau hukuman. Ya, sebagai pendidik itu tujuannya kita itu menciptakan peserta didik ya Bu, yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan. Yang tadi itu nilai-nilai yang positif ya Bu.
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, itu nanti nilai-nilai kebajikan itu kita terapkan di dalam disiplin. Ya, itu akan menjadi disiplin positif, menjadi pembiasaan anak-anak setiap hari. Dan itu lama-kelamaan akan menjadi motivasi dalam diri anak untuk melakukan perubahan perilaku si anak itu sendiri. Ya, menjadi kebiasaan yang baik ya Bu, budaya itu diterapkan di sekolah. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah, ini yang pertama, ya, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya, ini contohnya seperti anak misalnya ya datang terlambat. Ini anak kan takut dihukum ya Bu kalau datang terlambat ya. Itu membuat si anak kira-kira merasa aman tidak? Kalau datang terlambat itu anak sudah merasa ketakutan sendiri. Ya. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Itu akan menumbuhkan tingkat terendah dalam motivasi anak tersebut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ya, contohnya itu seperti apa Ibu? Ya, misalnya anak ya Bu. Ada anak yang ini ya Bu. Biasanya kalau ini pengen mendapat pujian ya dari seorang guru, pengen disanjung, senangnya misang. Iya. Anak kalau disanjung itu ya senang sekali. Disanjung manis. Anak tersebut itu ingin mendapatkan imbalan gimana ya saya nanti kalau ini di sekolah ya disanjung guru saya itu seperti apa yang dilakukan. Nanti itu merayu dulu. Kalau ada maunya seperti itu biasanya anak-anak. Ya Bu. Ya, gurunya juga sama. Yang kita sama. Nek disanjung ke sana pelakuan. Terus perilaku yang ketiga itu yang motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ya Bu, ini biasanya ada salah satu anak itu yang melakukan itu orangnya takut akan hukuman, dia itu nurut
ya Bu, ada seperti itu ya Bu yang kita alami ya. Ya anak seperti itu biasanya itu anak ya itu suka melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dan yang sudah disepakati dalam kelas. Biasanya itu tumbuh dalam tumbuh dalam diri anak sendiri itu ya, motivasi dalam intrinsik anak itu ya, itu menjadi anak yang bagus kalau bisa itu dilakukan setiap hari dan buat contoh anak-anak yang lain. Ini motivasi itu bukan dari ini ya tadi, motivasi ada dua, itu motivasi dari internal dalam diri sendiri dan motivasi dalam luar ya, eksternal itu biasanya dari luar, dari keluarga, dari teman-teman sekitarnya. HP itu Bu yang paling berbahaya sama teman lingkungan itu juga. Iya, itu yang mempengaruhi itu dari luar itu biasanya orang tua juga bisa. Motivasinya lingkungan. Kalau di sekolah kita terapkan disiplin positif yang baik, kalau di rumah tidak diterapkan ya sama saja. Kalau bisa kita sebagai guru juga melakukan ya parenting pada orang tua, saling berkolaborasi agar disiplin positif yang selama ini kita lakukan di sekolah, kita terapkan di sekolah, juga ada tindak lanjutnya di rumah. Iya itu. Berkelanjutan. Kedepannya anak tersebut biar menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, terus anak yang mempunyai rasa percaya diri. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi di sini itu kondisi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Seperti kalau ada anak, biasanya itu anak TK itu sering Bu yang kita alami itu ya, melakukan kesalahan. Kira-kira kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kira-kira tidak lanjut kita seorang guru itu seperti apa? Apakah kita langsung memarahi si anak tersebut? Kita tanyakan dulu ya Bu. Setiap hari kita suka menerapkan tapi tidak tahu kalau itu namanya restitusi. belum pernah ya, baru kenal ini ya Bu ya. Berarti itu namanya restitusi. Nanti kita misalnya Bu, ada anak yang terlambat datang ke sekolah, terus kita tanya masalahnya anak itu apa, terus ya kita tanya dulu, terus kita tidak akan memarahi dia dulu, kita harus sebagai guru kita harus mencari solusinya, kita harus memberikan motivasi kepada anak, terus agar anak tersebut itu tidak merasa bersalah dan tidak nantinya tidak akan dia tidak akan ulang lagi, dia akan merasa lebih percaya diri dan berani untuk tidak melakukan ini, tidak akan diulangi lagi seperti itu. Dan kita melakukan jika ada kesepakatan kelas, kita melakukan seperti yang kita terapkan di itu Bu, kesepakatan kelas. Jika misalnya ada anak yang terlambat sekolah,
konsekuensinya apa kalau terlambat sekolah? Kan anak-anaknya sendiri ya Bu yang memberi konsekuensinya, bukan dari guru. Nah, di sini kita tempel. Kalau misalnya lupa, anak-anak itu kita tempel Bu. Biasanya kalau anak TK itu kita dengan kesepakatan kelas itu dengan poster. Ya, ada gambarnya, ada tulisannya, nanti bisa dilihat-lihat anak. Terus anak juga bisa membaca kalau sudah bisa. Terus anak kalau melakukan kesalahan, dia biar melihat itu terus dia tahu. Oh iya ya, ini kesalahan saya lakukan. Oh ternyata sudah disepakati di dalam kelas, berarti saya harus apa konsekuensinya kalau terlambat seperti itu. Ya lanjut Bu. Ini sebelum kita membahas lebih mendalam ya, kita perlu bertanya dulu. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Coba. Yang pertama, mencatat 50 kali di dalam buku kalimat. Ya, di dalam buku kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi Bu? Kenapa kok bisa hukuman? Ya, itu termasuk fisik ya Bu. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan upacara sekolah 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira hukuman apa konsekuensi? Itu fisik ya, yang membuat anak nanti bisa tidak ini misalnya Bu. Terus yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, itu biar anak menjadi lebih bertanggung jawab, konsekuensi ya. Terus yang selanjutnya, murid diminta untuk spot jam 20 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman ini bisa membuat anak Sudah kesepakatan kelas kan konsekuensi jadinya. Tapi kan hukuman berat Mbak. kalau fisik ya, kalau bisa itu kesepakatan kelas itu yang positif ya, yang positif yang baik. Jika melakukan tindakan yang lebih atau fisik itu termasuk hukuman, akan memberatkan si anak. Terus selanjutnya, berdiri di bawah tiang bendera karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Apa itu? Hukuman ya. Terus membersihkan coretan spidol di meja tulis yang dicoret. Konsekuensi. Ya, ini bentuk dari tanggung jawab. Ibu sudah paham gitu kok. Ya, antara hukuman dan konsekuensi. Iya, itu kita sudah terapkan ya tiap hari. Kira-kira yang kita lakukan itu banyak melakukan hukuman atau tidak? Kira-kira. Tapi kebanyakan ya Bu, di lapangan itu ya kita kadang ya kita sadar kalau hukuman itu tidak baik buat anak. Tapi terkadang kita juga melakukannya, kadang gitu ya. Iya. Ada kalanya kalau itu terpaksa saat sudah dibilangin berulang-ulang terus. Ya kita itu memberi hukuman itu ya buat ini apa? Kalau zaman dulu itu
bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Dan tadi sudah dijelaskan ya Bu. Hukuman itu konsekuensi yang negatif ya, yang diberikan itu tanpa ada terencana, tanpa kesepakatan bersama terlebih dahulu. Itu biasanya dilakukan dengan satu arah dari pihak guru ya Bu. Itu akan membuat dampak ya negatif pada anak. Anak itu nanti akan selalu teringat ya memorinya kalau kita melakukan hukuman itu. Misalnya seperti itu. Pengalaman tadi. Anak baik rata bisbo. Nanti kalau dihindarkan dengan dari Biasanya ya kita lakukan itu ya Bu. Terus yang konsekuensi adalah hasil atau akibat suatu kesepakatan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama dan disetujui oleh guru dan murid. Itu kita membuat konsekuensi dalam kesepakatan kelas itu biasanya antara guru dan murid itu melakukan kesepakatan bersama dan untuk dijadikan keyakinan kelas yang diterapkan di sekolah. Ini biasanya dilakukan secara terencana, tidak tiba-tiba seperti yang hukuman tadi ya Bu. Itu kita mencari solusi terlebih dahulu kalau ini konsekuensinya. Ini Bu contoh di kasus ya. Misalnya Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan bergaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi, antri di depan pintu, ya, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa seperti ini ya? Kan minimal buat tanggapan terhadap jawaban yang ini tadi Bu. Ini kasus di sini. Ya, berdasarkan teori motivasi yang sudah dipelajari, ya, kira-kira motivasi apa murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Ya. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Yuk, tanggapannya seperti apa Bu? Ya, berdasarkan teori yang kita pelajari, ya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2? Dari siapa Bu Yanti? Menanggapi dari kasus ini, kalau menurut saya ini adalah perubahan motivasi perilaku anak ke arah yang baik itu karena mendapat sesuatu. Contohnya tadi
yang lebih baik itu biasanya kan memang kalau seperti itu kalau nggak ada hati dan akan selesai kembali ke permasalahan awal lagi. Nah kalau menurut saya bagaimana seorang guru bisa menumbuhkan perubahan perilaku baik sebagai motivasi itu adalah dari dirinya sendiri ketika itu. Ya itu memang kalau cara-caranya saya memang belum, mungkin saya akan menanyakan kembali kepada pemateri. Ya. Mungkin hanya sekedar nasihat-nasihat apa gitu ya. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi Bu? Tanggapan ini? Kalau anak itu mestinya pertama kali itu mesti motivasi ya, mesti butuh reward juga ya karena kecil itu. Tapi kalau untuk memindahkan mulai dikasih reward terus sampai dikasih itu ya gimana ya caranya, aku juga agak iya caranya supaya anak itu nggak selalu tergantungan dengan reward atau dikasih pujian gitu. Kalau memang nanti dengan terpaksa dikasih pujian kok dia sudah senyum-senyum ya diganti yang tadinya reward diganti dengan pujian cantik, ganteng gitu. Kalau aku sih gitu. Ya, terima kasih Bu. Tapi anak itu mesti ya tetap bisa Itu bisa dengan cara lain Bu, selain itu ya. Itu kita bisa melakukan dengan kesepakatan tadi. Ya, kembali lagi ya ke kesepakatan yang tadi yang sudah dibuat. Ya. Kalau si anak itu tahu ya, kalau kita sudah melakukan kesepakatan itu dan tahu konsekuensinya apa, pasti anak itu tidak akan berbuat seperti itu. Dia pasti akan melakukannya ya dengan kesadaran dirinya sendiri ya. Itu kesepakatan kelas itu perlu diterapkan ya seperti ini ya, tidak misalnya ada kasus seperti ini ya Bu. Nah, ini salah satu kasus yang mungkin ini belum menerapkan kesepakatan kelas. Kalau kita sudah menerapkan kesepakatan kelas ya, murid itu akan menjadi pribadi yang lebih baik, itu mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri. Iya, dengan tidak diiming-imingi, tidak mendapat ujian atau tidak mendapatkan sesuatu, itu murid tidak ini Bu, ya, tidak terpengaruh lagi gitu, karena sudah mengetahui itu dengan kesepakatan kelasnya. Berarti menambahkan Ya. Jadi kalau itu tadi berarti tugas kita sebagai guru menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Ya, betul. Ya, kita sebagai seorang guru harus memberi motivasi ya kepada anak, biar anak tersebut itu tumbuh ya, motivasi dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Ya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Ya. Ibu biasanya kalau selama ini mengajar, ya mendidik anak-anak itu biasanya yang pernah ibu lakukan itu dalam posisi seperti apa? Saya di posisi teman guru. Di posisi teman, ya. kita memposisikan sebagai teman. Guru ya sebagai teman, sebagai pendidik ya juga sebagai orang tua. Dari kelima ini tadi, ya, kita itu sudah pernah melakukan posisi apa yang sudah kita lakukan? Manajer, Ya. buat sesuatu kan kita memberi arahan dulu ke anak-anak kan. Dan saya manajer juga ya. Terus biasanya kita juga ini loh, sebagai seorang guru saya sendiri, itu juga pernah ya
seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi penghukum biasanya menggunakan nada yang tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, menyakiti, dan menyindir. Contoh pada posisi penghukum seperti patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Dampak dari posisi ini yaitu murid bisa menjadi pendendam dan dia tidak menyukai gurunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, di sini ada posisi penghukum ya. Seorang guru itu biasanya itu menggunakan hukuman fisik ya Bu. Ada yang seperti itu tanpa kita sadari. Ya, itu akan memberikan dampak kepada si anak. Karena itu akan menjadi pendendam, benci kepada gurunya. Ya, biasanya itu seorang guru yang seperti ini dalam posisi penghukum ini itu akan bernada tinggi, ya Bu. Suaranya itu dengan nada tinggi, terus menunjuk-nunjuk si anak, kadang seperti itu, membentak, akan menyakiti, ya. Itu posisi penghukum. Ya, kita kira-kira seperti itu ya Bu, kita sudah pernah melakukannya dia tanpa kita sadari. Ya, saya selama ini juga pernah melakukan dalam posisi ini. Ya, itu supaya kita itu ya Bu, supaya anak itu menjadi lebih takut ya Bu kepada kita. Padahal itu salah. Ya, biar anak itu sadar gitu ya. Padahal seperti itu salah. Itu membuat anak akan menjadi lebih takut, menjadi seorang pendendam. Posisi yang kedua yaitu posisi merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru berbicara dengan suara cenderung lembut, ya, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya, Bu. Contohnya seperti ini Bu. Ya. Berapa kali Bu harus memberitahu kamu? Nah, itu sepertinya seperti itu kata-kata itu halus, ya. Tapi ya itu sangat menyalahkan murid, ya. Murid itu merasa salah gitu ya, kecewa dengan kamu, ya. Ya seperti itu, kata-kata seperti itu menyalahkan murid. Itu murid itu akan menjadi merasa bersalah sendiri. Dampak dari posisi ini itu membuat murid merasa bersalah, merendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kalau begini Bu, ya kan itu temannya kalau makin jauh sudah ikut nggak mau ngomong lagi, udah cara itu salah nggak? Karena kan dia kan temannya yang suka main terus itu kan nggak mau kegiatan kan. Kalau kemudian terakhir ngomong sama Mas Deus gitu, dan tutup mulut itu termasuk itu enggak? Ya, ini salah satu. Ini juga termasuk itu dengan kata-kata halus. Ya, dan mau itu anak terus merasa kecewa itu Bu. Ya, tanpa kita sadari anak itu juga merasa kecewa seperti itu. Ya. Terus lanjut Bu ya. Ini posisi yang ketiga. Coba dibacakan oleh Bu. Ini apa? Mumun ya. Siapa Bu Nani? Monggo. Posisi yang ketiga. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Posisi ini bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Biasanya guru berbicara dengan nada ramah, cenderung bersendagura untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Contoh, posisi sebagai teman. Ya,
Sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Dampak dari posisi ini, murid akan tergantung kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Terima kasih Bu, luar biasa semangatnya. Ya, dalam posisi teman ya, guru ini tidak akan menyakiti murid ya, namun berupaya mengontrol murid. Ya, ini biasanya dalam posisi ini bisa negatif dan juga positif. Ya, itu terjadi antara guru dan murid. Itu ya berbicara dengan nada ramah, terus bersenda gurau, ya Bu, itu untuk menghangatkan suasana. Murid itu akan menjadi senang, aman, dan akrab dengan tapi ada dampaknya Bu ini. Dampaknya itu murid akan menjadi ketergantungan ke satu orang. Ya guru aku baru sebagai teman ya. Murid tidak akan menjadi mandiri. Nawekno sepatu gue terus piye? Ya itu biasanya itu murid muridnya dampaknya itu yaitu murid tidak akan mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, dia akan tergantung terus sama orang lain, ya. Iya, sopan santunnya itu tidak ada biasanya, soalnya kita itu dianggap sebagai temannya. Itu sopan santunnya biasanya yang temennya yang akrab. akrab seperti itu. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau, tidak menggunakan suara tinggi. Contohnya seperti apa Bu? Nanti ampun ngoten nggih. Zahra sayang. Hati-hati nek Iya, hati-hati nek jalan nggih. Kalau ada murid yang terlambat itu biasanya Aku ya. peraturannya apa ya? Konsekuensinya apa? Itu kata-katanya itu seperti besar, ya tidak emosi, tidak marah-marah, ya. Tapi itu bisa ya. Terus dampak dari posisi ini, ya posisi pemantau ini murid tidak sepenuhnya mandiri, sama seperti yang tadi. Iya, murid akan ini ya tergantung ya, tidak bisa mandiri. Ramah inovasi, iya. Belum sempat mandiri, masih belum terpaksa karena adanya peraturan itu ya. Iya, masih setengah, gitu. Setengah. Belum sepenuhnya itu. Terus lanjut dalam posisi yang selanjutnya. Ya. Dalam posisi manajer. Posisi manajer posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin positif. Posisi di mana murid itu, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Ya, biasanya menggunakan suara yang netral, tidak emosional dan tidak bernada tinggi. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, contohnya seperti apa? Dengan posisi manajer yang dilakukan seorang guru. Berarti ini konsekuensi kelas juga diterapkan secara langsung pada saat itu berarti. Nanti kalau kamu ini ya apa seperti itu. Ya. Ini harus seperti itu. Dalam posisi manajer ini otomatis menerapkan Iya. Berarti kan kesepakatan kelas diterapkan langsung ke saat itu juga. Iya. Jadi kan
menurut saya. Berarti dalam posisi ini itu kesepakatan pasangan itu diterapkan saat itu juga. Jadi anak nanti terbiasa, oh inget ya, kami mengingatkan anak kan masih berpikir dinamis kan. Kesepakatan kelas kadang dia ingat, kadang tidak. Seperti itu. Kalau kita mengingatkan sambil ada contohnya, biasanya itu anak mengingatnya. Seperti itu. Luar biasa ya, ya contohnya seperti itu Bu. Ini pada posisi manajer ini biasanya itu menjadi murid yang lebih mandiri Bu. Ya, soalnya apa tadi? Sudah dikatakan oleh tadi itu sudah ada kesepakatan kelas yang dilakukan murid, ya. Dan murid itu bisa menerapkannya. Itu menjadi kebiasaan, menjadi disiplin positif yang sudah diterapkan. Ini percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri dulu. Ini dalam posisi ini kira-kira itu sudah berhasil apa belum Bu? Kita sebagai seorang guru. Belum, maka sepenuhnya, pas sudah. Sudah tidak punya ya, setiap hari itu kita juga melakukan posisi sebagai manajer. Kita akan sadari. Nah ini Bu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, seperti tadi ya Bu ya, keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama antara murid dan guru. Itu biasanya kita lakukan itu kalau ajaran baru ya Bu. Kalau ajaran baru kita buat kesepakatan kelas ya Bu. Itu agar anak itu menjadi anak yang lebih baik, anak yang mengikuti nilai-nilai kebaikan universal dan menjadi disiplin positif yang kita terapkan sesuai ya Bu. Ya itu dapat menumbuhkan Bu, dapat menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu budaya positif. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bu, yang pertama tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Yang pertama kita tanyakan dulu kepada murid ya tentang masalah dan harapannya apa gitu. Yang kedua eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kesepakatan kelas. Ide dari murid tadi ya itu kita tampung kita untuk mencapai ya kelas ini yang tadi. Terus kita ambil kesimpulan dari ide murid tadi. Menjadi keyakinan kelas terus kita sepakati ya Bu. Ini contohnya seperti ini Bu. Ya ini membuat keyakinan kelas. Dan kita tanya dulu pada murid-murid. Kira-kira Ibu di sini sudah melakukan kesepakatan kelas belum? Itu proses berarti masih ada. Nanti dengan bertambahnya usia ya nanti murid itu akan sadar sendiri kalau hilang. Itu proses.
ya keyakinan kelas biar anak itu bisa menerapkan, biar tahu. Kita tempel seperti ini. Kalau anak TK itu seperti ini. Kita ini dulu sama anak-anak dulu ya Bu. Terus kita kesepakatan kelas itu terus kita jadikan seperti ini. Terus kita tempel biar anak-anak itu ingat setiap hari. Biar dia tahu seperti itu ya. Kita lakukan kesalahan itu harus tahu apa ya konsekuensinya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga itu sisinya 3. Segitiga restitusi itu apa ya Bu? Kira-kira itu apa? Hubungan 3 sisi guru, murid, orang tua. Segitiga itu ada kan 3, berarti ada 3, nanti 3 langkah ya Bu. Terus kita ini kira-kira 3 langkah itu seperti apa ya? 3 langkah restitusi. Yang pertama menstabilkan tindakan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Terus menstabilkan identitas. Yang pertama itu setiap orang pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Ya, itu contohnya seperti ini tadi Bu. Misalnya kalau ada anak yang terlambat ke sekolah, ya Bu, itu kita menstabilkan tindakan. Ya, dengan cara ini Bu, ya kita tanyakan dulu, ya. Kenapa kok terlambat? Pasti ada alasannya jika anak terlambat itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk kira-kira kalau ada yang melakukan seperti itu, apa yang tidak akan kita lakukan? Apa kita melakukan langsung hukuman atau apa? Atau kita berikan apa? Dinasihati. Besok kalau hari ini terlambat, tapi besok jangan diulangi ya. Ya, kita beri nasihat kepada si anak ya. Dia itu ada alasannya kenapa gitu ya Bu ya. Datang terlambat itu. Ya, nanti anak itu bisa menjawab ya. Alasannya kenapa, kita memberikan tindakannya seperti apa. Terus yang ini apa? Kesalahan anak. Terus yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Ya, kalau kira-kira anak yang terlambat datang ke sekolah tadi itu, ya itu kita tanyakan. Kalau kamu sudah terlambat ke sekolah seperti ini itu, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Terus keyakinannya apa kemarin? Gitu kita ingatkan kepada si anak. Anak itu akan menjawab, ya keyakinan yang sudah dilakukan tadi itu ya Bu. Terus kita ya dengan melakukan tindakan seperti ini kita itu sudah melakukan atau memecahkan masalah kepada si anak, itu memberi solusi kepada si anak, itu menemukan apa, memecahkan masalahnya yang tadi ya Bu ya. Terus anak itu akan menjadi seperti apa ya kalau sudah melakukan, kira-kira kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi ke depannya, Diharapkan anak bisa mandiri, bisa mandiri, bisa jawab, sesuai dengan kesepakatan tadi. ya sesuai kesepakatan tadi. Ada tindak lanjutnya ya Bu. Ya. Dalam kegiatan kita jika ada yang melakukan kesalahan kan menerapkan segitiga restitusi kan ada 3. Misalnya gunakan orang itu bisa apa tidak ya? Kalau 2 tahapan itu kurang ini Bu. Yaitu kurang ini Bu ya. Masa kita pertama misalnya yang pertama dan yang kedua ya Bu, itu menstabilkan tindakan. Kita sudah melakukan
ya ini menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakannya salah, ini teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki alasannya tadi Bu ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita memberikan motivasi kepada anak tersebut agar anak tersebut mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri, tidak dari luar. Kita harapkan itu anak mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri Bu. Dengan melakukan tahapan segitiga restitusi ini akan menjadi anak yang lebih baik. Menanggapi dari kasus ini, kalau menurut saya ini adalah perubahan motivasi perilaku anak ke arah yang baik itu karena mendapat sesuatu. Contohnya tadi kan kata Kira, yang lebih baik itu biasanya kan memang kalau seperti itu kalau nggak ada hati akan selesai kembali ke permasalahan awal lagi. Nah, kalau menurut saya bagaimana seorang guru bisa menumbuhkan perubahan perilaku baik seperti motivasi itu adalah dari dirinya sendiri yang ketiga itu. Ya itu memang kalau cara-caranya saya memang belum, mungkin saya akan menanyakan kembali kepada pemateri. Ya. Mungkin hanya sekedar nasihat-nasihat atas gitu ya. Ada yang mau menambahkan lagi, Bapak? Yo, yang lain ada yang mau menambahkan lagi Bu? Tanggapan ini? Kalau anak itu mestinya pertama kali itu mesti motivasi ya, mesti butuh reward juga ya karena kecil itu. Tapi kalau untuk memindahkan mulai dikasih reward terus sampai dikasih itu ya gimana ya caranya? Aku juga agak iya caranya supaya anak itu nggak selalu tergantungan dengan reward atau dikasih pujian gitu. Kalau memang nanti dengan terpaksa dikasih pujian kok dia sudah senyum-senyum ya diganti yang tadinya reward diganti dengan pujian cantik, ganteng gitu. Kalau aku sih gitu. Ya, terima kasih Bu. Tapi anak itu mesti ya tetap bisa reusek dewe ngono. Itu bisa dengan cara lain Bu selain itu ya. Itu kita bisa melakukan dengan kesepakatan tadi. Ya, kembali lagi ya ke kesepakatan yang tadi yang sudah dibuat. Ya. Kalau si anak itu tahu ya, kalau kita sudah melakukan kesepakatan itu dan tahu konsekuensinya apa, pasti anak itu tidak akan berbuat seperti itu. Dia pasti akan melakukannya ya dengan kesadaran dirinya sendiri ya. Itu kesepakatan kelas itu perlu diterapkan ya seperti ini ya, tidak misalnya ada kasus seperti ini ya Bu. Nah, ini salah satu kasus yang mungkin ini belum menerapkan kesepakatan kelas. Kalau kita sudah menerapkan kesepakatan kelas ya, murid itu akan menjadi pribadi yang lebih baik, itu mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri. Iya, dengan tidak diiming-imingi, tidak mendapat ujian atau tidak mendapatkan sesuatu, itu murid tidak ini Bu, ya, tidak terpengaruh lagi gitu, karena sudah mengetahui itu dengan kesepakatan kelasnya. Berarti menambahkan ya Bu ya. Jadi kasus itu tadi berarti tugas kita sebagai guru menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Ya, betul. Ya, kita sebagai seorang guru harus memberi motivasi ya kepada anak, biar anak tersebut itu tumbuh ya, motivasi dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Ini sekali. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Ya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Ya. Ibu biasanya kalau selama ini mengajar, ya mendidik anak-anak itu biasanya yang pernah ibu lakukan itu dalam posisi seperti
sebagai teman, sebagai orang tua, ya juga sebagai orang tua di dalam rumah. Dari kelima ini tadi, ya, kita itu sudah pernah melakukan posisi apa yang sudah kita lakukan? Manajer, Ya. buat sesuatu kan kita memberi arahan dulu ke anak-anak kan. Terus ya manajer juga ya. Terus biasanya kita juga ini loh, sebagai seorang guru saya sendiri, itu juga pernah ya. Permainan mereka bisa bermain posisi terus pas pada saat ini 3, 4, 5 Ya, nanti kita akan jelaskan ya posisi penghukum itu seperti apa, posisi merasa bersalah seperti apa ya. Yuk lanjut. Nah, ini yang pertama. Coba salah satu, ya coba dibacakan Bu, Ibu ini ya, Bu Linda ya. Coba dibacakan Bu. Posisi penghukum, yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi penghukum biasanya menggunakan nada yang tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, menyakiti, dan menyindir. Contoh pada posisi penghukum seperti patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Dampak dari posisi ini yaitu murid bisa menjadi pendendam dan dia tidak menyukai gurunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Di sini ada posisi penghukum ya. Seorang guru itu biasanya itu menggunakan hukuman fisik ya Bu. Ada yang seperti itu tanpa kita sadari. Ya, itu akan memberikan dampak kepada si anak. Anak itu akan menjadi pendendam, benci kepada gurunya. Ya, biasanya itu seorang guru yang seperti ini dalam posisi penghukum ini itu akan bernada tinggi, ya Bu. Suaranya itu dengan nada tinggi, terus menunjuk-nunjuk si anak, kadang seperti itu, membentak, akan menyakiti, ya. Itu posisi penghukum. Ya, kita ya kira-kira seperti itu ya Bu, kita sudah pernah melakukannya ya, tanpa kita sadari. Ya, saya selama ini juga pernah melakukan dalam posisi ini, ya, itu supaya kita itu ya Bu, supaya anak itu menjadi lebih takut ya Bu kepada kita, padahal itu salah, ya biar anak itu sadar gitu ya, padahal seperti itu salah. Itu membuat anak akan menjadi lebih takut, menjadi seorang pendendam. Posisi yang kedua yaitu posisi merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru berbicara dengan suara cenderung melembut, ya, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya, Bu. Contohnya seperti ini Bu, ya. Berapa kali Bu harus memberitahu kamu? Nah, itu sepertinya seperti itu kata-kata itu halus, ya, tapi ya itu sangat menyalahkan murid, ya. Murid itu merasa salah gitu ya, kecewa dengan kamu, ya, ya seperti itu, kata-kata seperti
termasuk itu enggak? Ya, ini salah satu. Ini juga termasuk itu dengan kata-kata halus. Ya. Kalau itu anak terus merasa kecewa itu, ya, sampai kita sadari anak itu juga merasa kecewa seperti itu. Ya. Kita lanjut Bu ya. Ini posisi yang ketiga. Coba dibacakan oleh Bu ini siapa? Mumun ya. Siapa Bu Nani? Monggo. Posisi yang ketiga. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Posisi ini bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Biasanya guru berbicara dengan nada ramah, cenderung bersendahura untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Contoh, posisi sebagai teman. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Dampak dari posisi ini, murid akan tergantung kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Terima kasih Bu, luar biasa semangatnya. Salah kabis. Ya, dalam posisi teman ya, guru ini tidak akan menyakiti murid ya, namun berupaya mengontrol murid. Ya, ini biasanya dalam posisi ini bisa negatif dan juga positif. Ya, itu terjalin antara guru dan murid. Itu ya bicara dengan nada ramah, terus bersendahgura ya Bu, itu untuk menghangatkan suasana. Murid itu akan menjadi lebih senang, aman, dan akrab dengan guru. Tapi ada dampaknya Bu ini. Dampaknya itu murid akan menjadi ketergantungan pada satu orang. Ya Bu, guru aku baru jadi teman. Ya, murid tidak akan menjadi mandiri. Ya itu biasanya itu murid ini muridnya dampaknya itu yaitu murid tidak akan mandiri, kalau tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, dia akan tergantung terus bersama orang lain, ya. Iya, sopan santunnya itu tidak ada biasanya, soalnya kita itu dianggap sebagai temannya. Itu sopan santunnya biasanya yang temennya yang akrab. akrab seperti itu. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bersendahgura, tidak menggunakan suara tinggi. Contohnya seperti apa Bu? Misalnya ampun ngoten nggih. Zahra sayang. Hati-hati nek Jawa. Iya, hati-hati nek jalan nggih. Kalau ada murid yang terlambat itu biasanya Aku ya. peraturannya apa ya? Konsekuensinya apa? Itu kata-katanya itu seperti besar, ya tidak emosi, tidak marah-marah, ya. Tapi itu bisa ya. Terus dapat dari posisi ini, ya posisi pemantau ini murid tidak sepenuhnya mandiri, sama seperti yang tadi. Iya, murid akan ini ya tergantung ya, tidak bisa mandiri. Sama inovasi, ya. Belum sempat mandiri, masih belum terpaksa karena adanya peraturan itu ya. Iya, masih setengah gitu. Setengah.
posisi di mana murid itu, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Ya, biasanya menggunakan suara yang netral, tidak emosional dan tidak bernada tinggi. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, contohnya seperti apa? Dengan posisi manajer yang dilakukan seorang guru. Berarti ini konsekuensi kelas juga diterapkan secara langsung pada saat itu berarti. Nanti kalau kamu ini ya apa kan seperti itu. Ini harus seperti Dalam posisi manajer ini otomatis menerapkan prinsip Berarti kan kesepakatan kelas diterapkan langsung ke saat itu juga. Misalkan kan pas bermain kan, nanti bagaimana kalau habis bermain harus diberesi. Kalau kamu main ini, Ya. misalkan kalau yang di posisi manajer ini, kalau menurut pemahaman saya, misalkan kan anak-anak mau main, Bu saya mau main balok, gitu berarti gurunya harus begini, ya boleh main balok, tapi nanti setelah main harus dibereskan ya. Kalau tidak dibereskan, ayo tadi kesepakatan kelasnya seperti apa, seperti itu kalau menurut saya. Berarti dalam posisi ini itu kesepakatan kelas itu diterapkan saat itu juga. Jadi anak nanti terbiasa, oh inget ya, karena mengingatkan anak kan masih berpikir dinamis kan. Kesepakatan kelas kadang dia ingat, kadang tidak. Seperti itu. Kalau kita mengingatkan sambil ada contohnya, biasanya itu anak mengingatnya. Seperti itu. Luar biasa ya. Ya contohnya seperti itu, Bu. Ini pada posisi manajer ini biasanya itu menjadi murid yang lebih mandiri, Bu. Ya, soalnya apa tadi? Yang sudah dikatakan oleh tadi itu sudah ada kesepakatan kelas yang dilakukan murid, ya. Dan murid itu bisa menerapkannya. Itu menjadi kebiasaan, menjadi disiplin positif yang sudah diterapkan. Lebih percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri gitu. Ini dalam posisi ini kira-kira itu sudah berhasil apa belum, Bu? Kita sebagai seorang guru. Ada yang sudah ya. Belum apa sepenuhnya, apa sudah? belum sepenuhnya sudah tapi Sudah dilakukan sudah. Ya, setiap hari itu kita juga melakukan posisi sebagai manajer. Kita akan sadari. banyak Namanya saya nggak tahu. manajer direktur. Nah ini Bu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, seperti tadi ya Bu ya, keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama antara murid dan guru. Itu biasanya kita lakukan kalau pelajaran baru ya Bu.
tentang masalah dan harapannya apa gitu. Yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kesepakatan kelas. Ide dari murid tadi ya itu kita tampung kita untuk mencapai ya kelas ini yang tadi. Terus kita ambil kesimpulan dari ide murid tadi. Jadi keyakinan kelas kita sepakati ya Bu. Ini contohnya seperti ini Bu. Ya ini membuat keyakinan kelas. Dan kita tanya dulu pada murid-murid. Kira-kira Ibu di sini sudah melakukan kesepakatan kelas belum? Ya, itu tadi kalau ada yang masalah seperti itu ya Bu. Nanti kalau kita tahun ajaran baru itu kalau melakukan kesepakatan kelas kita bisa kolaborasi dengan orang tua. Juga orang tua dilibatkan kalau seperti itu. Orang tua tahu nggak Bu? Ya, anak terus guru orang tua bisa dilibatkan kalau seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas Bu ya. Anak bisa melihat ini Bu ya, keyakinan kelas biar anak itu bisa menerapkan, biar tahu. Kita tempel seperti ini. Kalau anak TK itu kita ini dulu sama anak-anak dulu ya Bu. Terus kita buat kesepakatan kelas itu terus kita jadikan ini, terus kita tempel biar anak-anak itu ingat setiap hari, biar dia tahu seperti itu ya. Kita melakukan kesalahan itu harus tahu apa ya konsekuensinya.
dilakukan oleh semua siswa panjenengan. Terus juga dalam membuat kesepakatan kelas itu usahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti buanglah sampah sembarangan. Tidak boleh rame, misalnya seperti itu diganti. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh atau bagaimana. Untuk kalimat negatifnya, misalnya tidak boleh berkata kasar atau tidak boleh berkata kotor atau bagaimana atau membentak guru. Kita menggunakan bahasa yang sopan, berkata yang sopan seperti itu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif. Jadi nanti semoga hasilnya biar positif seperti itu. Luar biasa sekali Bu Nek. Ya. Itu kita pada orang saja Bu, ya. Orang tua murid sama guru kita libatkan. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga itu sisinya 3. Segitiga restitusi itu apa ya Bu? Kira-kira itu apa? Sisi guru, murid, orang tua. Segitiga itu ada kan 3, berarti ada 3, berarti 3 langkah ya Bu. Coba kita lalui kira-kira 3 langkah itu seperti apa ya Mas? 3 langkah itu. 3 langkah untuk apa ya Bu Nek? 3 langkah itu ya. Ya, langkah restitusi. Yang pertama menstabilkan tindakan. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Terus menstabilkan identitas. Yang pertama itu setiap orang pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Ya, itu contohnya seperti ini tadi Bu. Misalnya kalau ada anak yang terlambat ke sekolah, ya Bu, itu kita menstabilkan tindakan. Ya, dengan cara ini Bu, ya kita tanyakan dulu. Ya, kenapa kok terlambat? Pasti ada alasannya sampai anak terlambat itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk kira-kira kalau ada yang melakukan seperti itu, apa yang tidak akan kita lakukan? Apa kita melakukan langsung hukuman atau apa? Atau kita berikan apa?
Kira-kira kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi ke depannya, diharapkan anak bisa mandiri, bisa mandiri, bertanggung jawab, sesuai dengan kesepakatan tadi. ya sesuai kesepakatan tadi. Ada tindak lanjutnya ya Bu? Ya. Dalam kegiatan kita jika ada yang melakukan kesalahan kan menerapkan segitiga restitusi kan ada tiga. Misalnya gugatan harta itu bisa apa tidak ya Bu? Kalau 2 tahapan itu kurang ini Bu. Ya itu kurang ini Bu ya. Masa kita pertama misalnya yang pertama dan yang kedua ya Bu, itu menstabilkan tindakan. Kita sudah melakukan, kita sudah menanyakan misalnya, menanyakan alasan anak itu kenapa. Terus kita sudah melakukan tindakan. Terus kita tidak menanyakan keyakinan kelasnya itu seperti apa. Kira-kira itu tidak lanjut ke belakangnya itu seperti apa? Apakah anak tersebut itu mengulanginya lagi atau tidak? Oh ya, masih kurang ya Bu itu. Berarti 3 langkah ini kita harus terapkan biar anak itu menjadi anak yang lebih baik lagi ya. Bertanggung jawab. Kalau kita kurang satu saja ini Bu, anak kurang yakin. ya, Kurang ditekan lah berarti. anak akan mengulanginya lagi. Kalau kita melakukan keyakinan kelas itu memberikan solusi kepada anak, itu anak akan merasa lebih sadar ya, bertanggung jawab, tidak akan mengulanginya lagi. Berarti harus tiga-tiganya dilakukan semua ya Bu? Iya betul, 3-3-nya harus kita lakukan semua. Tahapan segitiga restitusi ini yang berdasarkan teori tadi ya ini menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakannya salah. Ini teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki alasannya tadi Bu ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita memberikan motivasi kepada anak tersebut agar anak tersebut mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri, tidak dari luar. Yang kita harapkan itu anak mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri Bu. Dengan melakukan tahapan segitiga restitusi ini akan menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih ya Bu. Ini sudah materi kita sudah selesai. Semoga materi yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi itu semua dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Cara kita tutup. Bu, saya masih ada waktu lagi. Yang cakep ya Bu. Duduk manis sambil makan ketupat. Dengan tutup gurih. Semoga ilmu tadi bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih. Secara kita tutup ya. Sebelum saya tutup, mari kita membaca hamdalah